Halo semua, perkenalkan, kami dari tim 65 akan menjelaskan tentang sejarah Gereja Kalsapa. Gereja Kalsapa atau yang lebih dikenal sebagai Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria merupakan salah satu gereja tua di kota Surabaya, Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Kepanjen nomor 6 Surabaya. Bangunan religius ini berdampingan dengan gedung SMAK Veteran Surabaya. Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria ini didirikan untuk menggantikan gedung gereja pertama yang rusak di Jalan Cendrawasih yang sekarang sudah tidak ada lagi bekasnya. Sejarah dibangunnya gedung gereja yang sekarang adalah karena wafatnya Pastor Munen, seorang dari 3 imam yang diajak oleh Franken langsung berangkat ke Surabaya setelah melaksanakan retreat selama 8 hari di Jakarta. Pastor Munen tiba di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1847 dengan perhatian untuk membina anak-anak, terlebih mereka yang ditinggalkan orang tuanya sedari dulu. Karena itu, pada tahun 1856 didirikan SSV atau yang namanya lebih dikenal sebagai Dana Bantuan Santo Vincentius. Dengan perhatian keduanya ialah pemugaran gereja, sumbangan umat, dan subsidi dari pemerintahan. Selain pemugaran, beliau juga membeli organ dan altar yang diimpor dari kota Bosch, tapi sayang karena ukiran dan gambar reliefnya rusak di perjalanan. Zaman terus berkembang dan jumlah umat semakin bertambah. Hal ini yang membuat Monsinyur Franken merasa gundah karena kesulitan mendapatkan imam-imam projo. Akhirnya, berkat uluran tangan Pastor Provinsial Jesuit, Pastor Van de Elzen SJ dan Pastor Paling SJ, mendarat di Bandara Jakarta pada tanggal 9 Juli 1859 dan langsung ditugaskan di Surabaya. Sejak itu, pelayanan rohani umat Katolik ditangani oleh kedua pastor Yesuit tersebut. Di bawah dua imam Yesuit ini, karya misi di Surabaya bertambah mekar. Mereka membuka sekolah Katolik yang pertama. Suster Ursulin membeli rumah di Jalan Kepanjen karena ada kompleks marinir di ujung dan mengingat pelabuhan Tanjung Perak lebih besar dari Tanjung Priok, maka Gubernur Jenderal minta kesediaan Imam Alum Senir untuk memberi pelayanan rohani. Peristiwa inilah yang merupakan cikal bakal gereja tua di ujung Surabaya. Pastor Paling selanjutnya ditugaskan mendirikan stasiun baru di Yogyakarta. Beliau digantikan oleh Pastor Van de Hagen SY yang menjadi pastor dan superior pada tahun 1866. Pastor Hagen inilah yang membeli tanah pastoran di Jalan Kepanjen dengan harga 21 juta gulden pada tanggal 27 November 1868. Pastor Van de Hagen SY wafat dan digantikan oleh Pastor Terwin SY sampai dengan 1886. Paroki terus berkembang pesat dan sudah barang tentu tempat ibadah yang lebih luas sangat didambakan. Akibat gempa bumi pada tahun 1867, gereja mulai retak. Hal ini mendorong pemikiran perlunya untuk membangun gedung gereja baru. Pada tahun 1889, SSV Paroki dapat membeli sebidang tanah yang bagus dari pemerintah. Di bawah pimpinan Pastor Van Santen SJ, umat mulai mengumpulkan dana lewat lotre, edaran sumbangan, pinjaman kredit, dan permohonan kepada pemerintahan. Pilar pertama dipasang pada tanggal 18 April 1899. Pilar yang dibutuhkan sebanyak 790 buah. Pilar tersebut terdiri dari kayu galam yang didatangkan dari Kalimantan. Peletakan batu pertama baru dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1899 oleh Pastor Van Santen SJ. Untuk mendasari pilar tersebut, maka bahannya didatangkan dari Eropa dan demikian pula bahan bangunan yang lain. Seluruh bangunan tembok dari bata yang juga didatangkan dari Eropa dipasang sesuai dengan warna aslinya. Setelah usahanya berhasil dengan memuaskan, Pastor Van Santen SJ dipindahkan ke Bandung. Sebelum dipindahkan, yaitu pada tanggal 18 Desember 1906, Pastor Van Santen SJ memimpin rapat pimpinan paroki untuk mengucapkan terima kasih kepada semua anggota. Pastor Hout, sekretarisnya, atas nama semua anggota membalas dengan ucapan terima kasih pula kepada Pastor Van Santen SJ. Begitu besar jasa beliau atas paroki ini. Tahun 1923 merupakan tonggak sejarah Keuskupan Surabaya. Jumlah umat Katolik pada tahun 1900 sampai 1923 menurut Pastor Bonekam CM dalam tulisan Sejarah Gereja Katolik di Wilayah Keuskupan Surabaya berdasarkan statistik tahun 1900 adalah sebanyak 3.465 orang. Dari jumlah itu sebanyak 2.608 orang tinggal di kota Surabaya. Sedangkan pada tahun 1900 untuk pertama kalinya tercatat ada 10 orang Katolik pribumi di
kota Surabaya. Kemudian pada tahun 1921 tercatat hanya ada 25 orang Katolik bangsa Indonesia dan 10 orang dari bangsa Asia. Paroki Surabaya dikenal sebagai paroki yang luas, tetapi pada tahun 1923 hanya dilayani 2 orang, yaitu pastor Yesuit, sedangkan yang 1 orang yang selalu berada di perjalanan dinas. Dengan demikian, sampai pada tahun 1923, kegiatan pastoral terpaksa dijalankan di kalangan Katolik kebangsaan Belanda saja. Di samping itu, juga harus melayani umat di dalam kota yang meliputi 2 kesidenan. Pastor paroki Surabaya waktu itu juga harus melayani sebagian besar ujung timur Jawa Timur sampai daerah Banyuwangi, itu sampai pada tahun 1992, dan juga Pulau Madura sampai tahun 1923, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sampai pada tahun 1905, dan sewaktu-waktu juga harus melayani di Bali, Lombok, dan Ujung Pandang pada tahun 1923. Diambil kebijaksanaan untuk membagi wilayah gereja ini yang sendiri-sendiri. Satu wilayah di bagian timur diserahkan kepada Ordo Karmel, dan di wilayah lain yaitu bagian barat yang sampai tahun 1928 masih berstatus prefektur apostotik di bawah Vikariat Apostotik Batavia. Pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 1923, anggota Ordo Karmel dan Lasaris mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Pada hari Minggu 1 Juli 1923, para pastor Yesuit meminta diri karena tugas pelayanan rohani selanjutnya akan dilaksanakan oleh Ordo Karmel dan kongregasi misi. Dalam misa syukur, umat yang hadir sangat melimpah. Demikian pula waktu resepsi, tidak ada tempat duduk yang kosong, bahkan banyak umat yang berdiri, baik dari umat sendiri maupun para undangan. Pada waktu itu, hadir pula Bapak Residen, Regen, Wali Kota, serta Asisten Residen. Untuk mengenang jasa para pastor Yesuit, Ketua Panitia mengatakan bahwa gambar atau patung Santo Ignatius dan Fransiskus akan dipasang di Gereja Kepanjen dan Gereja Darmo. Bapak Residen yang mewakili hadirin yang tidak Katolik menyatakan rasa simpatinya. Koran-koran Surabaya juga menulis artikel yang sangat menghargai karya misi para pastor Yesuit. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Gereja Katolik Kepanjen yang hingga sekarang masih menjadi rumah pusat imam-imam kongregasi misi merupakan awal dari pengembangan Gereja Katolik di Surabaya atau bahkan di Jawa Timur. Gereja Katolik kelahiran Santa Perawan Maria di Kepanjen masih mempertahankan arsitektur aslinya. Hanya kedua menara dan kaca-kaca jendela yang mengalami perubahan. Kaca-kaca jendela menjadi lebih modern dan masing-masing gambar yang terlukis pada kaca jendela tersebut mengandung arti sesuai dengan kitab suci, terutama Injil.